Saya malah berpikiran, hasil penelitian saya menyebutkan begini, bahwa kematian John F. Kennedy itu lebih erat hubungannya dengan telah ditandatanganinya perjanjian Manhattan Memorandum Agreement ini antara dia dengan Soekarno. Mengapa? Karena bagi Amerika sebenarnya tidak terlalu menarik perjanjian itu, bahkan dianggap merugikan, ya kan, ada pengakuan kan sedikit. Tetapi kita melihat juga data-data yang saya teliti, berbagai biro atau lembaga yang meneliti sebab mengapa John F. Kennedy terbunuh atau siapa yang membunuhnya. Itu hasil polling terakhir kemarin menjelang ulang tahun kematian John F. Kennedy, bukan ulang tahun apa namanya itu? Ya, peringatan kematian John Kennedy itu pada 22 November yang lalu, 88% rakyat Amerika tidak percaya bahwa John F. Kennedy dibunuh oleh orang gila. Dan hasil penelitian saya juga mengatakan demikian. Ternyata penembaknya itu adalah seorang marinir terlatih. Nggak mungkin dia menembak presiden itu sembarangan gitu. Pasti seorang marinir terlatih. Dan sebelum dia mendapat tugas menembak John F. Kennedy itu, kemudian istrinya mengatakan kepada media belakangan bahwa suami saya sebelum menembak John F. Kennedy itu sempat pamitan sama saya, kata istrinya, dan menyerahkan cincin kawinnya. Dia serahkan kepada istrinya, lalu kemudian dia baru pergi melaksanakan tugas itu. Jadi kesimpulannya adalah benar rakyat Amerika bahwa kematian John F. Kennedy bukan karena dibunuh atau ditembak oleh orang bodoh, tetapi karena menurut saya situasi yang memungkinkan saat itu adalah karena faktor dia telah menandatangani perjanjian dengan Soekarno. Faktor lain internal di Amerika, misalnya ada pertikaian dia dengan dengan para penjahat itu, mafia. Al Capone. Memang dia sempat bersetegang dengan Al Capone pada waktu itu. Tetapi kalau analisa saya kemudian mengatakan Al Capone tidak mungkin membunuh John F. Kennedy, karena Al Capone itu sangat membutuhkan John F. Kennedy. Itu persoalan pajak sebetulnya. Kemudian ada skandal seks dia dengan artis terkenal, ya, Marilyn Monroe ya. Nah, kemudian saya melihat bahwa gara-gara itu pun rasa-rasanya terlalu amat mahal kalau kemudian John F. Kennedy harus dihabisi. Berbeda dengan misalnya kematian Lady Diana misalnya di Inggris, itu karena menyangkut nama baik soal kerajaan dan sebagainya. Kalau di Amerika berbeda. Jadi satu-satunya yang paling kuat menyebabkan dia sampai dibunuh padahal dia adalah aset bangsa Amerika, dan satu-satunya presiden Amerika yang pernah menjadi presiden dari agama Katolik ya. Dan saya pikir alasan ini paling kuat, sehingga saya berkesimpulan Manhattan Memorandum Agreement ini menyebabkan terbunuhnya John F. Kennedy. Kemudian perjanjian itu berlaku pada 1965. Jadi artinya tanggal 14 November 1965 perjanjian Manhattan Agreement jatuh tempo. Anda tahu kapan Soekarno dikudeta dalam tanda petik? Ya, 30 September 1935. Artinya 2 minggu sebelum jatuh tempo perjanjian Manhattan Memorandum Agreement, Soekarno dikudeta. Dan haknya sebagai presiden dipreteli di situ sedikit-sedikit. Sehingga keterlibatan Amerika dalam hal ini, jatuhnya Soekarno, saya pikir sangat relevan. Dan itu ada kaitan motif perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Amerika, bukan semata-mata soal pertukaran rezim pada saat itu. Terlepas dari soal itu, kemudian adalah pada saat itu John F. Kennedy tidak ada pilihan lain. Mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi dan kemudian ada peluang untuk saling kerjasama. Kenapa peluangnya itu? Anda bisa bayangkan dampak daripada perjanjian Manhattan Agreement itu apa? Bahwa perusahaan-perusahaan Amerika bisa melakukan eksplorasi tambang-tambang yang ada di Indonesia. Itu dampaknya. Nah, tetapi Soekarno berjanji pada John F. Kennedy Anda boleh mengeksplorasi perusahaan Anda. Tapi kata Soekarno, ini dialog yang tersembunyi yang kita rekam kemudian dengan narasumber yang saya interview,
ketika sebutir pasir emas saja Anda ambil dari bumi Indonesia, maka detik itu juga Grand Heritage Agreement, Memorial Agreement ini berlaku. Artinya harus bayar kan? Harus bayar berarti. Jalan Kennedy, oke, mempunyai. Artinya apa? Grand Heritage Memorial Agreement sebelum Soekarno berita sudah berlaku. Hanya pembayaran pertama, kalau nggak salah ada 2,5% per tahun, itu harus dibayarkan oleh Amerika kepada Indonesia. Dampak daripada. Nah, sejak itulah kemudian Soekarno dengan bangganya, ini penting saya ya, dengan bangganya, kenapa? Kalau 2,5% saja dari 57.000 ton sekian emas, berarti saya bisa membangun negara Indonesia. Maka sepulang dari sana Soekarno dengan timbul semangat baru, maka dia mengumumkan dirinya bahwa saya akan menjadi presiden Indonesia seumur hidup. Dasarnya itu sebetulnya. Saya menyaksikan di berbagai belahan dunia, tidak hanya tadinya saya berpikir bahwa orang yang konsen terhadap harta Soekarno, saya pikir hanya di Indonesia gitu ya, di mana di hotel-hotel orang-orang tua berbicara, kemudian ada yang sudah menjadi korban penipuan, kemudian ada orang yang masih tetap bersemangat dengan keyakinannya bahwa suatu saat pasti harta amanah ini katanya cair gitu. Nah, ternyata saya pikir hanya fenomena yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, ternyata ketika saya pergi ke Belanda, betapa orang Belanda bercerita memburu harta Soekarno, kemudian di Jerman orang berbicara soal harta Soekarno, kemudian di Paris pun, kemudian saya apalagi di Hong Kong itu kolateral itu berterbangan itu di kalangan konsultan yang ujung-ujungnya nyangkut kepada harta amanah Soekarno itu. Dan kemudian di Cina juga, apalagi di Jepang malah di Bank of Japan gitu menerbitkan beberapa surat-surat berharga yang berkaitan langsung dengan Soekarno gitu. Ya, akhirnya saya berkesimpulan betapa mereka membangun sebuah jaringan komunikasi yang begitu besar ya, dengan simbol-simbol yang mungkin simbol-simbol itu sendiri hanya mereka yang tahu. Kemudian bermunculan di berbagai negara termasuk Indonesia ini komunitas-komunitas yang kecil dan besar, bahkan ada yang sudah ribuan anggotanya gitu. Jadi saya pikir pasti ada suatu sistem komunikasi yang mereka bangun di situ. Dengan intensnya mereka berkomunikasi ini kemudian mempererat, saling menukar informasi yang mereka punya, karena Anda harus ingat bahwa harta Soekarno ini atau Grand Heritage Memorial Agreement ini belum pernah dipublikasikan oleh kedua pemerintah ini. Indonesia belum pernah mempublikasikan bahwa ada perjanjian itu. Bahkan ketika saya pernah diundang oleh Soekarno keburu dikudeta. Iya, betul. Nah, kemudian Amerika juga malah enggan mempublikasikan ada perjanjian ini, bahkan mereka berupaya untuk menutupi bahwa seakan-akan ini tidak pernah terjadi gitu dan sebagainya.